Mentari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yusalih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayah kita diberikan tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam yang tercurahkan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kultum dengan tema tujuan membaca Al-Quran. Tujuan pertama, mencari ilmu. Ini adalah tujuan yang terpenting dan maksud yang paling agung dari penurunan Al-Quran dan perintah agar pembacanya. Bahkan termasuk pahala yang tinggi dalam membaca. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatah waliyatadakkaru ulul albab. Yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ibnu Mas'ud berkata, jika kalian menginginkan ilmu, maka pelajarilah Al-Quran ini, karena di dalamnya ada ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan kedua, mengamalkan Al-Quran. Aisyah pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluqul Qur'an, yang artinya akhlaknya adalah Al-Quran. Lantas bagaimana caranya mewujudkan tujuan ini? Hendaknya orang yang membaca Al-Quran memiliki niat mengamalkan, niat mencari ilmu untuk diamalkan. Ia harus memahami ayat-ayat yang dibacanya. Apakah ada tuntutan dalam ayat itu? Apakah ada perintah di dalamnya? Apakah ada sesuatu yang dilarang? Atau ada keutamaan yang dianjurkan agar disandangnya? Bahaya yang harus diwaspadai dan dijauhi.
karena Al-Quran merupakan tuntunan praktis untuk menghidupkan hati dan menjaganya. Al-Quran hendaknya dekat pada setiap muslim untuk mendidik dan membimbing jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan ketiga, bermunajat kepada Allah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan atau anjuran untuk bermunajat kepada Allah dengan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'adinallahu lisain ma'adina linabi yanakasanis sauti yajaru bilakur." Yang artinya, Allah tidak menaruh perhatian terhadap sesuatu seperti perhatiannya terhadap Nabi ketika melakukan Al-Quran dengan suara yang indah dan nyaring. Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku bertanya kepada Sufyan As-Tasuri, seorang itu bila berdiri untuk salat, apa yang mesti ia niatkan untuk bacaan dan salatnya?" Ia menjawab, ia meniatkan bahwa ia bermunajat kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan keempat, mendulang pahala. Banyak dalil yang mengabarkannya adanya pahala membaca Al-Quran. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wala hasanatu bi asrim amsalihha." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka akan memperoleh satu kebaikan, sedang satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu am harfun walakinna alfi lifuna harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetap alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Abu Hurairah berkata, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka akan banyak kebaikan, para malaikat masuk ke dalamnya dan setan-setan keluar darinya. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan terasa sempit bagi penghuninya. Sedikit kebaikannya, setan-setan masuk ke dalamnya dan para malaikat keluar darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan kelima, berobat. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadaku pelajaran dari Rabbmu dan menyembuh bagi penyakit-penyakit
atau yang berada dalam dada dan berpetunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berfirman. Demikian kultum yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.